Assalamualaikum, selamat datang di Nawasena Channel. Hari ini saya akan melanjutkan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Bad Boy, bab 38. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Selamat menikmati. Semua orang terbengong. Padahal mereka baru saja memulai menikmati makan malam mereka. Tapi beberapa teman Zahran pasang badan. Mereka tahu kalau Mona adalah pelakor yang telah menghancurkan keluarga Zahran. Oh, maaf, sedang ada acara makan-makan ya rupanya di sini, kata Mona masih dengan sikap yang angkuh. Dia berdiri di antara orang-orang yang sedang duduk. Zahran hendak bangkit, tapi Gary menahan pundaknya lalu berkata, "Calm bro, jangan merusak hikmatnya acara pindahan lo ini. Dia yang udah merusak acara ini," kata Zahran lalu melepaskan diri dari Gary. Zahran benar-benar murka. Dia berjalan menghadap Mona sehingga situasi menjadi tegang. Tak lama, Ilham juga muncul bergabung di ruangan utama itu. Situasi semakin canggung dan panas. Keluarga dan teman-teman Shanum tak tahu siapa yang datang. Mereka hanya diam, bengong, menonton. "Kalian gak diundang," tegas Zahran dengan mata berapi-api. Dia menatap Mona dengan sorot penuh kebencian. Telunjuknya terlempar ke wajah Mona. "Heh, Zah, mana boleh kamu bicara begitu? Di mana sopan santunmu terhadap orang tuamu sendiri, hah?" Mona melanggar janjinya. Dia bilang dia tak akan cari gara-gara. Tapi sejak awal saja, dia sudah menyulut emosi Zahran. Tak lama Shanum muncul. Shanum langsung menengahi lalu meletakkan tangannya di dada Zahran. "Jangan begitu, Bang. Duduklah," ucapnya dengan lembut. "Zahran, tak baik bertengkar di tengah-tengah makanan seperti ini. Bisa-bisa hilang keberkahannya. Ayo, duduklah. Jika ada yang perlu diselesaikan, selesaikan dengan kepala dingin," seru Dharma. Ilham melirik ke arah sumber suara yang begitu ingin tahu. Siapa sosok yang mencoba menenangkan anaknya itu? Mungkin bapaknya Shanum, pikir Ilham. "Dengar kata bapak, duduklah. Nanti semua makanan ini bisa mubazir loh," kata Shanum. Zahran menahan gejolak amarahnya setelah ditenangkan oleh bapak mertua dan istrinya. Gary pun membantu mengamankan situasi. Gary mendekat, merangkul Zahran lalu mengajak Zahran untuk kembali duduk di tempat semula. Kawan-kawan Zahran memandang benci pada sosok Mona. Andai saja bukan dalam acara tasyakuran, dan andai saja tak ada keluarga Shanum, mereka pasti akan bertindak barbar juga. "Bapak, Ibu, silahkan duduk," persilahkan Shanum saat berbalik ke hadapan Mona dan Ilham yang masih berdiri di tepi karpet yang tergeletak itu. "Duduk di mana? Duduk lesehan gabung sama mereka?" tanya Mona dengan pongahnya. "Di mana saja, senyamannya Ibu. Di sofa saja, silahkan." Shanum masih berusaha bersikap baik, walau tak munafik kalau hatinya ikut kesal. "Jangan panggil aku Ibu ya." "Shanum, duduklah. Abaikan dia," seru Zahran kesal. Shanum jadi serba salah.
Kesan pertama bertemu dengan papa mertua rasanya buruk sekali. Shenu merasa menyesal. Dharma mulai bertindak. Dharma bangun dari duduknya, berjalan menuju ke tempat Ilham. Mona dan Shenu berdiri sekarang. Assalamualaikum, Pak. Sapa Dharma dengan sopan pada Ilham. Waalaikumsalam, jawab Ilham tapi masih dengan sikap yang dingin. Saya Dharma, bapaknya Shenum. Jika berkenan, bergabunglah duduk bersama kami untuk acara tasyakuran ini. Kami baru saja selesai berdoa. Mari, duduklah di sebelah sini. Dharma berusaha menetralkan suasana. Dia menyapa Ilham, lalu mempersilahkannya untuk duduk. Oke, terima kasih. Ilham masih punya adab. Dia hargai ajakan Dharma. Ilham menepi ke atas karpet, membuka sepatunya dan duduk bergabung. Sementara Mona melengos pergi ke sofa yang ada di sudut ruangan. Maaf ya, sudah mengganggu acara makan kalian. Silahkan, lanjutkan, kata Ilham. Zahran yang murka pun perlahan mereda karena merasa kalau Ilham menghargai acaranya. Persetan dengan Mona. Biarkan saja pelakor itu kelaparan di sudut ruangan, pikir Zahran kesal. Tidak apa-apa, Pak. Justru kamilah yang harus meminta maaf karena tak sempat menunggu kedatangan Anda, kata Dharma. Dharma adalah mediator terbaik malam ini. It's okay. Silahkan. Lanjutkan makan malam kalian, kata Ilham sok bijak. Zahran tambah heran karena merasa kalau ada yang aneh dengan sikap papanya. Biasanya Ilham bersikap apatis dan angkuh, tapi malam ini dia terlihat jauh lebih baik. Shanum bergerak cepat. Shanum membawa satu piring lengkap dengan makanan yang ia hidangkan malam ini. Dia mempersembahkannya pada Ilham. Silahkan, Pak, dicicipi walau sedikit, kata Shanum tanpa berani menatap mata Ilham. Sementara Ilham lekat menatap wajah teduhnya. Terima kasih. Tapi Ilham masih bersikap dingin. Sama-sama, Pak. Shanum melanjut membawakan makanan untuk Mona. Tak peduli mau dimakan atau tidak, tapi setidaknya Shanum menunaikan tugasnya sebagai seorang tuan rumah. Silahkan, Bu. Shanum meletakkan piringnya di atas meja. Tapi Mona tak merespon, melirik pun tidak. Biarlah. Yang penting Shanum sudah menunjukkan sikap yang baik, pikir Shanum. Dan makan malam yang lezat itu tiba-tiba terasa hambar. Kedatangan Mona dan Ilham membuat suasana hikmat dan hangat yang tercipta sebelumnya menjadi buyar dan dingin. Sampai acara selesai, semua orang berpamitan untuk pulang. Kawan-kawan Zahran pamit dan memberi salam hormat pada semua orang kecuali pada Mona. Dharma, Yayu, Mirna, dan Aira juga berpamitan untuk pulang. Walau Yayu ingin tinggal lebih lama di apartemen Shanum, tapi Dharma mengisyaratkan untuk pulang agar memberi ruang untuk Tuan Ilham. Biar abang antar mereka pulang, kamu tunggu aja di sini. Tapi jangan bicara apa-apa sama si Jalang itu, kata Zahran pada Shanum yang ingin mengantar Dharma pulang. Gak usah Zahran, tetaplah di dalam bersama orang tua kamu, cegah Dharma. Gak usah Bang Zah, Aira udah pesan taksi online kok. Taksinya udah dekat malahan, cegah Aira juga. Sana masuk, kalian masuklah, kata Dharma yang menyuruh Zahran untuk kembali masuk ke dalam apartemen bersama Shanum.
Shanum mengangguk sebagai tanda kalau ia akan menurut pada Dharma. Dharma, Yayu, Mirna, dan Aira masuk ke dalam kabin lift dan berpamitan. Tinggallah Shanum dan Zahran di depan lift itu yang hanya berjarak beberapa meter saja dari pintu apartemennya. Jadi, yang tadi itu bukan ibu kamu, Bang? Tanya Shanum sangat hati-hati. Bukan. Oh, ya udah, ayo masuk. Ajak Shanum lalu menggandeng tangan Zahran. Shanum mengerti kalau suasana hati Zahran sedang sangat kacau saat ini. Tapi bagaimanapun juga, kedatangan Ilham dan Mona harus dihargai. Zahran dan Shanum kembali masuk ke dalam apartemen mereka. Keduanya duduk bergabung di sofa dengan Ilham dan Mona. Seharusnya kamu gak menyembunyikan ini, Zahran. Kamu sangat tidak menghargai papa. Ilham mulai menuntut lagi. Aku kan udah bilang, aku sudah menikah. Apa papa lupa? Sahut Zahran masih dengan sikap yang ketus. Iya, kamu bilang beberapa hari yang lalu. Tapi apa pantas kamu menyembunyikannya lebih lama? Ditambah lagi papa nggak tahu latar belakang istrimu ini. Atau jangan-jangan kamu juga nggak tahu latar belakang istrimu ini, Zah? Mona ikut nimbrung. Diam, gue nggak memperkenankan lo buat ngomong. Zahran bereaksi lagi dan menyeringai pada Mona. Shanum sampai terperangah dengan sikap kasar Zahran itu. Hentikan, Zah. Jagalah sikapmu, tegur Ilham. Sejauh ini aku selalu berusaha bersikap sopan pada semua orang kecuali pada musuhku dan pada perempuan jalang ini. Zahran masih berapi-api. Bang, Shanum mengelus dada Zahran lagi. Dan sedikit banyak itu mentransfer sebuah ketenangan untuk Zahran. Papa bilang kalau kamu harus menjalani studi sekurang-kurangnya selama 6 bulan untuk memahami job deskmu di perusahaan kelak. Situasi ini akan menghambat semuanya, kata Ilham. Maksud papa apa? Maksud papa istriku menghambat skenariomu untuk masa depanku? Begitu? Zahran terpancing lagi. Kurang lebih seperti itu, Zah. Pernikahanmu dengan perempuan ini kan cuma pernikahan siri. Nah, kalian bisa membatalkannya. Ucapkan talak, dan semuanya selesai. Mona tak kapok menyulut emosi Zahran, dengan entengnya dia membacot seperti itu. Kali ini Shanum tersinggung. Sangat tersinggung. Shanum pun mulai takut kalau pernikahannya tak akan direstui oleh papanya Zahran. Anjing lo ya, jangan bacot loh. Zahran bangkit dari duduknya dan hendak menyerang. Kali ini Shanum tak mencegah lagi, karena hatinya pun seketika kacau dengan kata-kata Mona. Zahran. Ilhamlah yang berusaha keras menahan terjangan Zahran. Ilham menghalang melindungi jalangnya itu dari amukan putranya. Jangan halangi aku, dia perlu diberi pelajaran, kata Zahran, berusaha melukai Mona yang duduk santai karena merasa dilindungi oleh Ilham. Cukup. Ilham sampai harus mengerahkan seluruh kekuatan untuk mendorong Zahran menjauh. Papa emang udah gila, mati-matian ngebelain jalang ini. Papa gak dengar tadi dia ngomong apa. Seenaknya ngatur kehidupanku. Fucking hell, siapa dia? Zahran terus merutuk. Shanum malah diam saja, tak melakukan tindakan apa-apa. Papa juga berpikir demikian, Zah, tegas Ilham.
Apa maksudnya? Ilham melirik ke arah Shanum yang tertunduk lemas, menikmati drama berat di hadapan matanya saat ini. Shanum juga sudah mulai merasa kalau dirinya tak akan direstui oleh papa mertuanya. Sudahlah, lupakan saja. Sebelum program studinya berjalan, datanglah ke kantor untuk membantu staf keuangan. Papa tunggu kedatanganmu. Mona, ayo pulang. Ilham tak mengatakan apa-apa. Apa mungkin Ilham tak tega melihat Shanum? Niat awal ingin memisahkan Shanum mulai terkikis setelah melihat sosoknya yang jauh dari ekspektasi buruknya. Kok segitu aja sayang? Katakanlah tujuan kedatanganmu sekarang. Protes Mona yang kesal karena tiba-tiba Ilham mengubah rencananya. Jangan banyak bicara lagi. Ayo pulang. Ilham memaksa Mona untuk pergi. Ilham menarik tangan Mona dan pergi begitu saja meninggalkan ruangan itu. Zahran diam beberapa saat. Zahran pun merasa akan ada pertentangan dalam pernikahannya ini. Lanjut Zahran melirik pada Shanum yang tampak down dan sedih. Zahran kembali duduk di samping Shanum. Jangan dengerin mereka ya, pinta Zahran lalu menangkup wajah Shanum dengan kedua tangannya. Tampak jelas kalau saat ini Shanum sangat sedang cemas. Shanum tak bisa menyembunyikannya. Kayaknya mereka gak berkenan sama pernikahan ini, Bang, ungkap Shanum dengan mata berkaca-kaca. I don't care, Abang gak peduli dengan mereka, tegas Zahran. Tapi, Shanum, kamu adalah orang yang udah membuat Abang merasa berarti. Di saat orang tua Abang asik dengan dunia mereka sendiri, mereka melupakan keberadaan Abang sebagai anak mereka. Tiba-tiba kamu hadir dan membuat Abang merasa berarti. Ini tuh bukan bullshit, ungkap Zahran. Kata-kata Zahran cukup menghibur Shanum walau hatinya masih takut kalau nanti Mona kembali berusaha menghasut Ilham untuk menentang pernikahan mereka lagi. Shanum, usap air mata kamu dan tersenyumlah, please. Pinta Zahran lalu menyeka perlahan setitik air mata di ujung mata istrinya. Shanum menyunggingkan senyum penuh paksa hanya untuk memenuhi perintah suaminya. Padahal dalam hati dia begitu ketakutan. Setelah Shanum tersenyum, Zahran menjatuhkan Shanum di dalam pelukannya. Zahran berucap setengah berbisik, apapun yang terjadi, jangan tinggalkan pernikahan ini ya. Tolong, jangan terpengaruh dengan apapun. Shanum hanya mengangguk, dan Shanum malah tak yakin. Shanum merasa kalau badai akan datang lagi setelah ini. Dan bersambung. Sampai ketemu di bab selanjutnya ya. Wassalamualaikum.